Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom semuanya, kembali lagi di ibadah Yefta kali ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi telah Kau kumpulkan kami di ibadah Yefta kali ini. Kiranya Kau berkati semuanya ya Tuhan, agar ibadah ini hanya bagi-Mu saja. Hanya dalam kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa kita semua, Shalom. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, diam di hadirat. Di hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di
Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu. Salam semangat Yefta. Jumpa lagi saudara. Apa kabar? Sukacita, semangat dan sehat selalu. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita ya. Hari ini kita mau belajar dengan tema miliki visi dalam hidupmu. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kita baca dulu di dalam Alkitabnya. Ceritanya di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya apa yang kita baca dan kita pelajari hari ini kiranya jadi rema dalam hidup kita, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami ucap syukur terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan berkesempatan untuk kami menikmati firman-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, tolong setiap kami supaya kami bukan saja mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, namun sungguh-sungguh kami dapat menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami melalui firman Tuhan hari ini. Roh Kudus tolong kami semua, jamah hati kami, bukakan hati dan pikiran kami, dan kuasa gelap kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus saja yang menguasai hidup kami, pikiran dan hati kami serahkan sepenuhnya di dalam otoritas kuasa firman dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, kita tahu kehidupan manusia itu ada yang mendirect ya. Ada yang menggerakkan kehidupan setiap manusia. Sadar atau tidak sadar, saudara harus pahami ini bahwa di dalam hidup manusia, ya, di dalam hidup kita itu ada yang mendirect, ada yang mengarahkan hidup kita. Apa itu? Nah, yang mengarahkan hidup kita itu disebut namanya visi. Visi itu adalah, atau dengan bahasa yang sehari-hari adalah mimpi. Jadi penting kita memiliki visi dalam hidup kita atau mimpi dalam hidup kita yang akan mendirect atau mengarahkan hidup kita pada tujuan visi itu. Alkitab pun berkata di dalam Amsal 29 ayat 18, jika tidak ada wahyu atau tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Nah, oleh karena itu penting sekali kita memiliki visi dalam hidup kita. Nah,
belajar dari kehidupan Yusuf, kita tahu bagaimana Yusuf itu didirect atau didrive hidupnya oleh visi yang Tuhan berikan. Pada waktu dia berusia 17 tahun, Tuhan memberi visi kepada Yusuf melalui mimpi ya. Saudara-saudara ingat ya, dalam kisah Kejadian pasal 37 ayat 7 dan 9, di sana Yusuf menceritakan mimpinya kepada kedua orang tua dan saudara-saudaranya, ke-11 orang saudaranya, di mana dia katakan, kita ada di ladang, lalu sedang menyabit gandum, lalu berkas gandumku berdiri tegak, dan berkas gandum kalian sujud menyembah, katanya. Lalu begitu juga mimpi yang kedua, katanya ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku, katanya. Nah, ini mimpi ini mendirect hidup daripada Yusuf. Meskipun Yusuf tidak dikatakan mengartikan mimpi itu, tetapi dari respon kedua orang tua dan kakak-kakaknya, jelas di situ dikatakan bahwa mereka protes, mereka tidak suka mendengar mimpi Yusuf itu. Karena kakak-kakaknya berkata, apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Apakah engkau mau menjadi raja atas kami? Nah, begitu juga kedua orang tuanya. Orang tuanya pun menegur Yusuf. Melalui mimpi itu dikatakan, apa mimpimu itu Yusuf, katanya. Masakan kami sujud kepadamu sampai ke tanah, katanya. Kata kedua orang tuanya. Jadi artinya, dengan kata lain, mimpi itu tentu maknanya juga tertanam sekali dalam hati dan pikiran Yusuf. Dan ini yang mendirect hidup dia, yang mendrive kehidupan dia dari usia 17 tahun ini sampai dia terus perjalanan hidupnya. Nah, oleh karena itu penting sekali kita memiliki visi. Saudara-saudara, apa visi saudara? Itu harus saudara miliki di usia muda sekarang. Seperti Yusuf usia 17, dia punya visi. Lalu pertanyaannya barangkali akan saudara tanya, wah kalau gitu apa kami juga harus punya mimpi? Iya. Lalu pertanyaan keduanya, kalau mau punya mimpi berarti harus banyak tidur dong. Bukan begitu ya saudara. Tuhan tidak selalu berbicara melalui mimpi yang kita dapatkan pada waktu tidur. Ya, itu memang ada cara Tuhan begitu. Tetapi visi dari Tuhan itu sudah tertulis lengkap dalam Alkitab. Jadi kunci untuk kita mendapatkan visi dari Tuhan, ya perbanyaklah membaca Alkitab. Perbanyaklah membaca firman Tuhan. Bukan perbanyak tidur ya. Tapi perbanyaklah baca firman Tuhan. Ketika kita tinggal dalam firman, dan firman itu kita tinggal dalam firman itu tinggal dalam kita, maka firman itu yang akan mendrive hidup kita. Itulah visi dari Tuhan. Temukan apa saudara visi saudara pribadi lepas pribadi. Di dalam pembacaan firman itu yang saudara gumuli setiap hari, pasti, ya saya ulangi sekali lagi, pasti saudara akan didrive, akan diarahkan, akan didirect ya oleh firman itu. Karena firman itu hidup. Di dalam Ibrani dikatakan firman itu bukan saja hidup tetapi kuat dan berkuasa. Dia akan mendirect hidup kita, akan mengarahkan hidup kita, sehingga seperti Amsal tadi katakan, Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu atau visi, maka liarlah rakyat. Tetapi berbahagialah orang yang memegang perintah-perintah dan hukum. Jadi artinya orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan diberkati. Nah, ini kunci yang pertama. Mengapa Yusuf berhasil dalam hidupnya? Jadi saudara kalau mau berhasil dalam kehidupan saudara, miliki visi, miliki mimpi dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Perbanyak baca firman Tuhan. Perbanyak hidup dalam Tuhan. Ya. Maka Tuhan menyertai hidup saudara. Seperti Yusuf disertai kan tadi yang kita baca. Kenapa Yusuf disertai? Karena memang dia tinggal dalam visi itu, tinggal di dalam firman yang Tuhan tanamkan dalam hatinya. Dia hidupi dalam hidupnya sehari-hari. Kunci yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang harus kita
pelajari dari tokoh Yusuf ini. Yang kedua, hidup ini adalah kesempatan, ya. Jadi lakukan apa yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan sekuat tenaga kita. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi sebagaimana juga Yusuf, ya, yang didrive oleh firman Tuhan, oleh visi dari Tuhan, dia melakukan segala sesuatu yang dia temukan untuk dia kerjakan tanpa hitung-hitungan, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. All out dia lakukan. Dia lakukan semaksimal mungkin, yang terbaik. Makanya dibuat berhasil selalu. Sampai tuannya itu pun jatuh hati, senang, dan suka kepada Yusuf. Karena apa? Karena dia pun melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf sehingga pekerjaannya selalu berhasil. Nah, jadi seperti pujian, ya, yang sekarang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, jadi hidup ini kesempatan untuk berbuat apa? Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk memberikan yang terbaik yang kita dapat, yang kita diberikan oleh Tuhan. Lakukan itu, apapun, di gereja, di rumah, di sekolah, di pekerjaan, di masyarakat, di mana saja. Yusuf, ya, kita tahu ceritanya. Bagaimana setelah dia didrive oleh visi yang dari Tuhan, dia selalu melakukan pekerjaan apapun dengan segenap hati, dengan maksimal. Ia tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar dia, ya. Meskipun situasi kondisinya mungkin tidak sesuai dengan harapan dia tetap lakukan yang terbaik. Kita tahu kan dari firman Tuhan yang sudah kita baca, Kejadian 39 itu, ia dijual sebagai budak. Budak pada zaman itu artinya orang yang tidak memiliki masa depan. Madesu istilah zaman dulu itu, tahun 80-90-an. Madesu itu singkatan masa depan suram. Nah, tetapi Yusuf tidak punya pikiran begitu. Dia tidak didrive oleh apa yang dikatakan oleh orang lain, ya. Jangan sampai kita ini didirect atau didrive oleh apa yang orang katakan tentang kita. Ya, jadi ada 3 hal yang bisa mempengaruhi hidup kita. Satu apa? Perkataan orang lain. Apa kata orang lain? Nah, itu menghantui dan mendirect hidup kita. Kalau kita dikatakan, kamu nggak bisa, kamu payah. Nah, kita termakan oleh kata-kata itu, jadilah seperti itu. Yang kedua, kita didirect oleh apa yang menjadi perkataan kita, pikiran kita. Itu pun nggak boleh kita ikuti. Loh, iya. Karena apa? Karena bisa salah apa yang ada dalam pikiran kita. Hati kita, wah, saya orangnya pemalu, saya orangnya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Orang tua saya begini, begitu. Saya lahir dari keluarga yang tidak sekaya dia. Itu yang ada dalam pikiran kita yang salah, yang sering kali banyak dalam pikiran anak muda. Itu jangan sampai mendirect hidup kita. Jadi apa ya yang benar? Yang ketiga apa? Apa kata firman Tuhan. Nah, kenapa? Kembali ke poin pertama, kenapa kita harus banyak baca firman Tuhan? Karena apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang dikatakan Tuhan tentang kita. Nah, jadi itu yang harus mendrive hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita biji matanya. Kita umat pilihannya. Kita dipilih. Dipilih itu artinya disortir. Artinya yang terbaik. Kita ditetapkan, ditentukan. Bahkan sebelum dijadikan kita sudah dipilih sama Tuhan. Itu harus kita pegang sebagai drive dalam hidup kita yang mendirect hidup kita. Bukan kata orang, bukan kata diri kita, pikiran kita, tetapi apa kata Tuhan. Nah, seperti Yusuf ini, kalau didirect oleh firman Tuhan, situasi kondisi apapun sebagai budak,
di Mesir tanpa gaji kerja, dia tetap lakukan yang terbaik, dia kasih yang terbaik. Ciri orang yang didirect oleh kebenaran firman Tuhan, oleh visi dari Tuhan, dia tidak pernah mengeluh. Ya, Yusuf mana pernah mengeluh? Wah, saya jadi budak. Wah, saya jadi nggak madesu, nggak ada harapan. Wah, saya dijual. Saya dijahati oleh kakak-kakak saya. Nah, yang kedua juga dia tidak pernah menyalahkan. Menyalahkan apapun dan menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Yusuf tidak pernah, ya. Dia tidak pernah mengeluh. Yang kedua, tidak pernah menyalahkan apapun, siapapun, tidak pernah disalahkan. Dan yang ketiga, Yusuf itu tidak pernah hitung-hitungan. Tidak pernah hitung-hitungan. Dia berikan yang terbaik, dia all out, dia kerjakan seperti Kolose pasal 3 ayat 23, katakan, apa yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, jadi kalau kita melakukan apapun seperti untuk Tuhan, itu namanya memiliki hati yang atau jiwa excellent. Miliki jiwa seorang yang excellent, melakukan yang terbaik dalam segala hal, apapun kondisi dan situasinya. Sekarang buat kita, situasi kondisi sekarang PSBB atau lockdown istilah di luar negeri, artinya dibatasi kita, dibatasi oleh wabah COVID ini. Tetapi tetap kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Tetap kita miliki visi dari Tuhan, pertama. Kedua, miliki jiwa excellent, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Pasti ada jalan, pasti ada yang bisa kita perbuat untuk Tuhan, pasti ada cara. Kalau kita punya kemauan, pasti Tuhan buka jalan. Dan yang ketiga, ya, dari pelajaran Yusuf ini, yaitu miliki rasa takut akan Tuhan. Yusuf pada waktu dia sudah pegang kepercayaan penuh atas rumah tuannya, dia dapat digoda kan? Ceritanya kita ingat, dia digoda oleh istri tuannya, istri Potifar. Karena Yusuf memang tampan, elok rupanya dikatakan. Nah, istrinya ini menggoda Yusuf setiap hari, dikatakan menggoda Yusuf, membujuk Yusuf. Untuk apa? Untuk tidur dengan Yusuf. Nah, ini kan godaan anak muda ya. Anak muda, ingat, usia 17 sampai 25 itu godaan terbesar sekalian adalah nafsu seks. Hati-hati, ini bahaya, iblis bisa pakai ini. Lari dari itu. Jangan coba-coba, jangan iseng-iseng, jangan sok-sokan, saya kuat, saya dalam Tuhan. Lari seperti Yusuf. Lari dia. Bukannya mendekat larinya, lari menjauh. Jangan lari mendekat, nah, itu sama juga bohong. Lari menjauh. Yusuf menjauh dari Potifar. Di mana kita tahu dia memiliki rasa takut akan Tuhan? Karena pada waktu digoda itu, dia katakan begini di ayat 9, coba kita lihat. Ya, dari Kejadian pasal 39 yang kita baca ayat 9-nya. Pada waktu dia digoda oleh Potifar, dikatakan begini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, tuannya itu. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Nah, jadi waktu dibujuk untuk tidur, itu padahal sudah kesempatan terbuka luas. Artinya apa? Karena di ayat sebelumnya dikatakan semua orang di rumah itu sudah diatur supaya pergi sama istri Potifar itu. Setelah berhari-hari terus-menerus digempur dengan gencar, dia atur siasat, dia atur strategi, dikosongkan rumah sehingga Yusuf tinggal sendiri dengan istri Potifar. Tetapi Yusuf katakan begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Dikatakan terhadap Allah. Bukan terhadap Potifar, dikatakan di ayat 9 ini. Yusuf mengatakan berbuat dosa terhadap Allah. Bagaimana mungkin? Jadi artinya apa? Yusuf punya rasa takut akan Tuhan. Dia bukan takut sama manusia. Dia tidak takut sama Potifarnya, bukan. Dia hormat mungkin sama Potifar, tuannya. Tetapi rasa takut akan Tuhan lebih besar
daripada takut akan manusia. Nah, di ayat itu jelas tersirat bahwa Yusuf punya hati yang takut akan Tuhan. Jadi kunci yang ketiga, miliki rasa takut akan Tuhan dalam hidup kita. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sebagai ayat terakhir kita baca sama-sama. Akhir kata dari yang kita dengar ialah takutlah akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara, anak-anak muda, saudara butuh hikmat dalam kehidupan ini. Dan bagaimana mendapatkan hikmat itu? Caranya sederhana sekali. Takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain. Takut saja akan yang Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan memberikan visi dalam hidup kita. Dan Tuhan akan mendirect hidup kita. Sehingga kita akan memiliki jiwa excellent. Seorang yang excellent. Seorang yang all out melakukan yang terbaik untuk siapapun. Untuk Tuhan. Karena apa? Karena melakukannya itu semua seperti untuk Tuhan. Maka apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Tuhan menyertai selalu. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini jadi rema dalam hidup kita dan mendirect hidup kita. Mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, terutama saudara anak-anak muda, supaya bisa didirect oleh firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup saudara. Dan saudara jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam sorga, kami ucap syukur terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungan pada hari ini. Kami anak-anak muda Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun hidup kami Tuhan oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memiliki jiwa excellent, jiwa-jiwa yang melakukan yang terbaik apapun yang kami dapati dalam hidup kami, yang kami pegang, yang kami kerjakan, dimanapun, kapanpun. Apa yang kami perbuat seperti untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan masa muda kami senantiasa punya rasa takut akan Tuhan. Bukan kepada siapapun manusia, tetapi takut akan Tuhan, karena itulah permulaan hikmat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya firman itu sungguh-sungguh hidup dan mendrive hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.